Ya, selamat pagi. Terima kasih Bu Sylvia. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang integritas firman Allah. Ini satu topik yang cukup luas dan saya ambil dari Markus 4. Markus 4 ini salah satu pasal yang di dalam Alkitab yang luar biasa. Kalau kita baca di sini ini kita akan melihat mengenai integritas firman Allah, ada kuasa, ada karakter, ada iman yang terkandung di dalamnya ya. Sedikitnya ada 10 perumpamaan yang diajarkan dalam satu hari di pasal tersebut. Nah, kita bisa bandingkan ini di Markus 4 dengan Matius 13 dan Lukas 8 supaya kita bisa memperoleh gambaran yang lengkap, karena ada beberapa perumpamaan yang dimana di situ Tuhan Yesus berkata bahwa ini mengenai seorang penabur yang menabur benih. Di Markus 4 ayat 26 tertulis begini ya. Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Ingat di ayat 14 ini, benih yang dimaksud adalah firman Allah. Jadi Allah nggak sementara mengajarkan kita untuk menjadi petani, tetapi dia mau menggunakan sesuatu yang alami untuk menggambarkan kebenaran rohani. Nah, di ayat 27 berkata, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Ini merupakan suatu hal yang penting. Jadi ayat ini berkata bahwa orang yang menanamnya itu tidak mengerti bagaimana itu bertumbuh. Dia tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi, itu langsung bertumbuh aja. Nah, mungkin orang akan berkata bahwa bagaimana mungkin membaca firman Allah itu bisa mengubah hidup saya, bisa membuat kehidupan saya ini berubah. Ya, kita semua tahu bahwa kita juga nggak tahu jawabannya ya, tapi kita tidak mengerti bagaimana dengan menanam sebuah benih yang kecil di tanah, kemudian itu bisa tumbuh, keluar tangkainya, butir-butir, kemudian ada bulir-bulirnya, dan bisa menghasilkan 100 kali lipat. Nggak ada seorang pun yang bisa memahaminya. Tapi itu jelas, itu pasti terjadi. Nah, begitu juga dengan firman Allah. Dengan membaca firman Allah dan membiarkan firman Allah itu memenuhi diri kita, itu akan mengubah sikap dan perilaku kita, pengalaman kita akan berubah, dan seluruh persepsi kita ya, pandangan kita. Ayat 28 berkata, bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Bumi atau tanah memang diciptakan untuk mengeram atau menginkubasi benih. Jadi itu akan menghasilkan tunas dan mengeluarkan kehidupan. Nah, hati kita ini betul-betul diciptakan, didesain oleh Allah untuk firman-Nya, supaya firman itu tinggal di dalam hati kita. Firman Allah ada untuk ditanam di dalam hati kita. Tapi kalau dengan hanya memegang Alkitab, taruh Alkitab di meja, atau menenteng Alkitab ke sana kemari, itu nggak akan kasih manfaat apa-apa buat kita. Nah, ada yang mungkin dulu suka tulis Alkitabnya di ayat Alkitab itu di kertas, kemudian tempelin di tembok, masukin di tembok atau ditaruh dalam botol. Itu betul-betul nggak akan membuahkan kehidupan. Itu mungkin orang berpikir seperti mantra jadinya ya. Tapi itu bukan seperti itu caranya firman Tuhan itu bekerja. Itu adalah betul-betul sebuah benih yang harus ditanam dalam hati kita. Nah, kalau kita melakukannya, hati kita ini sebenarnya memang betul-betul diciptakan untuk menghasilkan buah dengan sendirinya. Jadi, hal ini akan membuat secara otomatis perubahan, dan perubahan itu terjadi dalam hidup kita. Mula-mula ada tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Ini menandakan bahwa ada beberapa tahapan, ada langkah-langkah untuk mencapai pertumbuhan dan kematangan atau kedewasaan ya. Jadi orang sering datang kepada saya dan berkata bahwa mereka percaya pada Allah yang memberikan hal-hal yang baik. Dan kita bisa aminkan itu ya. Tapi bila mereka nggak bikin apa-apa, ya mereka nggak pernah mungkin menuntun seseorang kepada Tuhan, ya saya jamin mereka juga nggak akan punya pelayanan di radio atau di televisi ya. Nah, kita harus melakukan hal-hal dalam kehidupan ini secara bertahap. Kita
menerima Allah dari Allah itu secara bertahap. Dan ini yang digambarkan dalam ilustrasi ini. Jadi pertama apa yang harus kita lakukan? Kita harus mulai. Jadi mulai dengan merenungkan firman akan timbul pengharapan. Kemudian muncul iman. Nah itu baru kemudian akan keluar hasil. Selalu ada langkah-langkah awal untuk menuju kemenangan. Tidak ada seorang pun yang bisa melaju dari 0 ke 1000 km per jam dalam sekejap. Ya, jadi kita perlu step demi step ya, setahap demi setahap. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu seperti benih. Firman Allah itu harus ditanam terlebih dahulu dalam hati kita. Dan pertumbuhan akan terjadi secara bertahap. Pertama akan ada tangkai, bulir, dan setelah itu butir-butir yang penuh isi dalam bulir itu. Nah ayat berikut berkata apabila buah itu sudah masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Jadi ada tahapan-tahapan yang pada akhirnya akan datang waktunya untuk keberhasilan dan kedewasaan. Nah hal ini dijelaskan di ayat 35. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata pada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ya, setelah cerita Yesus membuat satu perumpamaan, Yesus minta murid-muridnya pergi ke seberang. Yesus sudah ajarkan pada mereka sepanjang hari mengenai firman Allah. Bagaimana firman Allah itu seperti benih dan firman itu pasti akan menghasilkan, mengeluarkan buah kehidupan ya. Dia sudah ajarkan hal ini dan sedikitnya lewat 10 perumpamaan dan kemudian dia bilang, mari kita pergi ke seberang. Ya. Apa yang terjadi ketika murid-murid pergi ke seberang, ini bersama-sama dengan Yesus ya. Ya kita tahu perahunya sangat terbuka, Yesus sementara tertidur, itu ada angin topan badai yang datang, kemudian mulai masuk airnya, dan mereka hampir tenggelam. Murid-muridnya kesel, murid-muridnya bangunin Yesus dan berkata bahwa guru, engkau tidak peduli kalau kami ini mau binasa. Ya mungkin seringkali kita dengar ya seperti itu. Oh kita sudah lakukan banyak hal. Tetapi kok kayaknya Tuhan seperti seakan-akan gak peduli. Kalau kami ini mau mati. Ya. Jadi mengapa Tuhan ini terjadi dalam hidup saya? Mengapa tidak ada mujizat? Nah justru Tuhan ini sementara sudah menyediakan segala sesuatu buat kita. Yang melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib ya. Dia sudah menyediakan firman-Nya buat kita yang seperti benih. Nah, tugas kita adalah menanam benih tersebut dalam hati kita. Ini adalah tanggung jawab kita untuk ambil benih, menanam dalam hati kita. Menanam dalam hati kita itu artinya merenungkan firman itu. Nah, bagaimana hasilnya keluar itu kita tidak tahu, tapi itu akan membuahkan kehidupan. Tapi murid-murid di sini berkata, mengapa Tuhan engkau tidak melakukan sesuatu? Nah, kemudian Yesus bangkit, Yesus menghardik, dia katakan kepada angin topan badai itu, diam, tenanglah, lalu dia berpaling kepada murid-muridnya dan dia berkata begini, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yesus tidak berkata, aduh maaf ya teman-teman ya, seharusnya saya melakukan sesuatu nih, harusnya saya akan ambil gayung juga untuk sama-sama untuk mengeluarkan air. Manusia seringkali mengharapkan hal-hal yang jasmani itu terjadi dengan cara yang jasmani juga. Tetapi di sini Yesus sementara berkata bahwa kita perlu hal-hal yang rohani, yaitu firman Tuhan. Nah, jadi cara kita menanam firman dalam hati itu adalah membaca firman, merenungkan atau memikirkannya, mengimajinasikannya, membiarkan itu berakar dalam diri kita. Jadi kita perlu tahu bahwa kita perlu firman dan firman itu yang perlu kita renungkan. Nah, ada seorang teman yang waktu itu meninggal dan kakaknya ketemu dengan saya dan bertanya kepada saya, kenapa tidak terjadi sesuatu, tidak terjadi mujizat? Nah, kakak ini sebenarnya adalah seorang Kristen tadinya, tapi kemudian dia tidak percaya kepada Yesus, dia memilih untuk beragama, memilih agama yang lain. Nah, saya berusaha mengatakan bahwa ya Tuhan baik. Tuhan mau semua orang itu sembuh. Bukan kehendak Tuhan untuk orang tersebut mati, apalagi mati karena penyakit. Jadi Bapak Ibu, kita tidak perlu mengalami hal seperti ini.
Cuman berapa banyak orang yang memang meninggal karena sakit gitu ya. Nah, saya bilang saya tidak tahu apa yang terjadi dengan teman saya ini, tetapi setelah mendengar dari cerita kakaknya ini cuma bilang begini, saya percaya mujizat, saya percaya mujizat. Jadi mereka berdua itu berkali-kali mengquote hal seperti itu. Saya percaya mujizat, saya percaya mujizat. Setelah pulang saya memikirkan, saya berpikir bahwa mereka tidak mengambil benih, tidak mengambil firman. Saya percaya mujizat itu bukan satu firman. Itu bukan firman Tuhan yang kemudian di-quote seakan-akan menjadi satu mantra yang akan menyembuhkan. Jadi saya baru sadar, oh oke, kalau begitu itu bukan firman Tuhan yang mereka ambil, makanya memang tidak terjadi mujizat di dalam kehidupan mereka. Jadi mereka hanya berteriak-teriak, minta tolong kepada Tuhan, minta mujizatnya, ya cuma berkata bahwa saya percaya mujizat itu bukan satu kebenaran, Bapak Ibu. Jadi puji Tuhan, saya bisa mengerti hal ini. Nah, kita yang anak-anak Tuhan yang sekarang ini, yang selama hidup kita ini, kita harus isi kehidupan kita dengan firman. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, berkata ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Kebenarannya apa? Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kebenaran firman Tuhan berkata bahwa kita ini orang-orang yang sehat, yang sembuh. Kalau begitu kita perlu tolak sakit penyakit ini. Firman-Nya berkata kita telah sembuh, ada integritas di dalam firman ini. Artinya kalau dia katakan kita sudah sembuh, kita perlu percaya bahwa kita sudah sembuh. Ya, di dalam kitab Yosua ayat 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan kita lupa memperkatakan firman Tuhan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya kita ini bisa bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan kita itu akan berhasil dan hidup kita akan beruntung. Jadi, kalau kita menanam firman Tuhan dalam hati kita, apa yang terjadi pada firman itu? Pertama-tama bisa aja si jahat yang coba-coba mau mencuri dengan menaruh pikiran yang lain, dengan menaruh benih yang berbeda ke dalam hidup kita. Nah, kita perlu tahu kita yang memilih untuk mengambil benih firman atau mengambil benih dari si jahat. Sama, dua-duanya adalah benih. Yang dua-duanya akan menghasilkan buah juga. Yang satu benih yang baik, yang satu benih yang jahat. Dua-duanya itu akan menghasilkan benih kalau kita memilih menabur salah satu dari benih ini. Jadi, kapan kita harus merenungkan firman Tuhan? Ya, tadi Yosua 1 ayat 8 berkata bahwa siang dan malam. Dan menurut di Yohanes 6 ayat 63, firman Allah itu adalah roh dan hidup. Itu yang akan memberikan kehidupan kepada kita. Nah, kalau kita baca juga Matius 4 ayat 4, nanti Bapak Ibu baca sendiri ya. Manusia itu tidak hidup dari makanan fisik saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan firman Allah itu seperti pedang. Itulah yang kita pakai untuk melawan tipu daya dari si iblis. Yaitu Efesus 6 ayat 17. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu, kita percaya bahwa ketika kita ambil firman, kita renungkan, kita imajinasikan, kita lihat bahwa kalau firman-Nya berkata, ini tadi contoh di 1 Petrus 2 ayat 24, bahwa kita ini sembuh, bagaimana kita seperti orang sembuh? Bagaimana kita bertindak sebagai orang sehat? Ya kita harus bangkit, kita bekerja, kita melakukan hal-hal seperti orang sehat. Kalau perlu ya memang kita berolahraga. Tetapi ini perlu kita renungkan dulu. Nanti itu betul-betul akan menghasilkan buahnya. Amin Bapak Ibu.